Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada praktikum pemrograman game. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentar. Nah, sini udah ada mengenai minimap, icon musuh, terus juga ada fungsi buat energi, terus ada membuat jam ini clock ya. Terus juga ada menampilkan logo dan membuat button. Nah, paling seperti itu aja. Lanjut ke yang pertama, yaitu minimap. Nah, minimap ini kalau tidak salah kita harus membuat dulu namanya itu map kamera. Nah, map kamera ini dari mana? Kita lihat dulu, jangan 2D please. Sebentar ya. Nah, di sini saya sudah membuat kamera, itu di atas kamera yang menghadap ke bawah. Di sini itu kamera, tipe kameranya itu kan kalau biasa itu perspektif kalau buat yang di game. Nah, kalau buat yang map itu kita menggunakan ortografik loh. Jadi dia itu fokusnya di satu arah gitu kalau ortografik. Nah, terus kita atur size-nya di sini bebas, mau mengatur berapa besar kecilnya itu bebas gimana, tapi di sini cukup. Misalnya biasanya sih kalau saya tadi nyobainnya 20, atau misalnya kekecilan ikonnya 15 juga nggak apa-apa, boleh. Di sini ada clipping plans. Bedanya itu dia deket dari kamera atau enggaknya tuh bisa dilihat dari ininya. Nih, kalau semakin dia gede, semakin jauh dari di kameranya. Begitu kayaknya semakin detail. Kita coba ya, udah deketin. Antara semakin detail atau semakin ini areanya semakin dekat ke tanah gitu. Jadi kita di sini 0 aja. Terus ini far, ini jauhnya mau segimana? Far itu yang daerah bawahnya ya. Kalau near itu yang dekat kamera, far itu yang bawah. Di sini saya menggunakan 1000 aja, 1000. Sebenarnya bisa diatur bebas, itu tergantung penggunaan. Bisa ada viewport juga di sini, x y nya bisa dirubah, terus gede besar kecilnya bisa dirubah, weight dan ini tingginya juga bisa dirubah, depth juga. Ini apa, saya coba. Oh, tidak tahu ya pengaruhnya apa. Mungkin teman-teman yang tahu nih, ada di sini ternyata. Oh, tuh. Itu larger depth itu nggak tahu saya tambah. Ini renderingnya bisa di ini juga di sini. Mau apa? Misalnya forward, default, legacy, bebas nih. Nah, terus di sini yang paling penting adalah kita harus membuat dulu texture-nya, Pak. Texture minimap ini dibuat dari ini kalau nggak salah. Di sini ada render. Namanya itu mana ya? Lupa. Bentar. Ya, nah di sini itu ada. Sebelum kita di map kamera memasukkan target teksturnya apa, kita harus merender dulu Pak tekstur ini Pak. Dengan cara di sini ada klik kanan di asset, ada namanya create render texture. Nah, render texture. Nih, misalnya render apa? Nah, nanti aduh ngelag lama nih. Yang kamera tadi itu di render menjadi seperti ini. Nih. Menjadi minimap dengan dimensinya 2D, Pak. Dari si map kamera tadi. Nanti di render yang sebenarnya bukan milih kamera dulu, bikin render dulu. Nanti setelah kita render ini, kita masukin ke map kamera. Cet, drag and drop aja ke target teksturnya. Ini bisa diatur-atur kayak HDR, MSAA, terus nama allow dynamic resolutionnya boleh diatur bebas. Terus juga di sini ada, oh ya, di sini saya memasukkan script untuk minimap.
Nah, scriptnya seperti apa kita buka kali ya. Nah, kita di sini aja deh, script. Nah, sambil menunggu dibuka gitu. Di sini juga saya sudah menambahkan ini Pak, tempat untuk menyimpan minimapnya Pak. Nah, sebenarnya yang script minimap ini digunakan buat menyimpan ini arrow atau posisi si playernya supaya dia selalu di tengah gitu, selalu mengikuti arrow yang ada di minimap ini, lalu mengikuti si player kita bergerak kemana gitu Pak penggunaannya. Nah, tapi kita lihat dulu dari 2D set. Nah, di sini itu aduh nge-lag bentar Pak, ini harus saya nambah previewnya, matiin aja. Nah, di sini saya sudah membuat, yaitu ada map yang ini terdiri dari apa aja. Di sini ada di folder minimap. Nah, terdiri dari maskingan border yang sudah saya buat di kanvas, yaitu ada ini area masking. Area masking yang pertama ini yang minimap ini saya hide karena saya nggak mau kayak gini, agak kurang aja, jadi saya hide ini. Nah, di dalam maskingnya ini ada tempat minimap si asli. Minimap asli itu yang diambil dari raw image-nya dari tekstur minimap tadi, kita masukin ke situ. Nah, terus selanjutnya juga ada arrow. Arrow ini buat nanti si player ya, buat menandakan itu si player. Mungkin itu saja. Selanjutnya juga sudah. Nah, paling langsung ke codingannya di minimap. Nah, di sini codingannya nggak terlalu banyak ya. Di sini buat dulu public transform, variable public transform itu player. Ini buat nanti kita ngambil posisi si playernya. Nah, di sini di pointlet update kita ambil posisi si playernya dengan vektor 3, nama vektor 3-nya new position, yaitu player.position. Playernya di mana, posisinya di mana. Terusnya ini new position.y, jadi dia vektor 3-nya vektor 3.y dari sumbu y ya. Transform.position dia ngambil nilai dari berdasarkan sumbu y. Nah, nih transform position.y, jadi dia bakal merubah posisi berdasarkan, terus dia juga selain merubah posisi dia juga akan merubah rotasinya berdasarkan si playernya. Jadi kalau kita mengarah ke kiri, dia akan mengarah ke kiri juga si panahnya. Terus juga akan jika mengarah kanan, sama juga kanan si playernya gitu Pak. Mungkin ini juga saya menggunakan quaternion Euler itu yang seperti biasa ini buat rotasi ya, agar si arah rotasinya itu nilainya sama dengan yang ada di sini nih. Nah, ini misalnya nih, jadi X-nya misalnya jadi 1, itu dia pasti, kalau misalnya di sininya 1, di codingannya juga pasti 1 gitu. Jadinya berputar 90 derajat. Ada sumbu X. Ini sumbu Y-nya ya, posisi playernya. Terus Z-nya dia nggak bertambah karena dia nggak akan maju mundur gitu di si arrow-nya. Nah, setelah kita buat itu seperti itu, barulah si tadi yang codingan dimasukin ke map kamera, ke kamera ini, set minimap. Nah, yang player kita ganti sama ini nih Pak, player ini nih ada di gaya runtime, gaya player. Nah, ini player drag and drop ke si player di sini. Bisa ada dua cara ya, caranya bisa jadi di drag and drop itu, bisa juga kita mungkin ngambil komponennya aja juga bisa kayak gitu, get komponen juga bisa. Nah, mungkin seperti itu mungkin Pak, kurang yang minimum kurang lebih.
Terus selanjutnya mungkin ke icon musuh. Nah, ini icon musuh rada cukup mudah ya. Karena itu di sini sebentar saya ubah lagi ke 2D Eternity. Nah, sudah terlihat. Nah, di sini itu kita klik dulu 2 kali. Ini ada saya membuat enemy, Pak, di sini. Enemy-nya itu nah, di sini caranya itu saya membuat enemy dulu. Si enemy ini nanti aduh, kok gini ya? Oh, ini nih. Matiin. Nah, si enemy-nya itu ini saya sudah membuat. Nah, di dalam si enemy akan terdapat adanya ini nih. Enemy icon. Enemy icon itu didapat dari jika kita klik kanan ini di sini klik kanan. Game object di sini ada yang namanya mana ya? Lupa saya. Quad nih, Pak. Quad. Jadi dia itu quad itu jadi jika kita tuh dari arah atas misalnya di sebelah arah itu kelihatan, tapi kalau kita dari bawah nggak kelihatan ya, Pak. Ada apa-apa. Nah, gitu itu quad. Jadi saya membuat quad ya dengan nama enemy icon. Di sini itu saya memasukkan ininya gambarnya, material di sini. Material rendernya didapat dari kita bikin dulu di icon. Nah, ini. Saya buat dulu dia jadi ini, terus saya buat material baru. Material baru ini saya albedo main maps-nya saya masukin ini. Di gambar enemy icon ini. Jadi sehingga saya bisa buat seperti ini gitu, Pak. Buat enemy iconnya. Terus saya tinggal atur-atur saja ini posisinya karena ini di dalam enemy ya, enemy itu yang bawah tuh, yang gitu. Yang di bawah karena dia di dalam enemy jadi dia akan mengikuti kemanapun enemy pergi. Nah, ibaratnya kalau dia bergerak ke depan, dia di minimapnya dia mengikuti ke depan gitu, Pak. Karena dia termasuk child dari si enemy-nya gitu. Saya menambahkan enemy juga di sini supaya tidak ini terlalu mengawang-awang ya, misalnya kotak cube, jadi saya gunainnya karakter aja. Begitu mungkin, Pak ya. Untuk yang enemy. Selanjutnya mungkin kita move on ke fungsi energi. Nah, yang fungsi energi ini agak ribet. Karena yang sebelumnya kita sudah membuat dulu di sini. Aduh, nge-lag. Bentar, aduh. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membuat ya di kanvas nih yang di bawah. Kelihatan nggak sih kursornya? Enggak ya? Sorry. Bentar. Kelihatan ya? Kelihatannya ya, ini di bawah kita sudah membuat itu yang namanya stamina nih di atas darah yang bar putih kita sudah membuat stamina. Nah, sekarang kita akan memfungsikan stamina tersebut. Nah, caranya bagaimana? Di sini saya sudah membuat dulu script buat si stamina nya, yaitu ada yang namanya di HUD manager. Terus sebelum itu saya membuat dulu di sini game objek kosong. Game objek kosong namanya itu HUD manager. HUD manager ini nanti akan dimasukkan codingan buat ngurangin stamina-nya, begitu mungkin kurang lebih. Nah, lanjut aja ke codingannya mungkin ya. Untuk si codingan HUD manager. Nah, ini agak banyak. Ada beberapa yang emang saya dirubah-rubah lah sedikit di codingan si stamina ini agar rada perfect gitu. Nah, pertama di sini saya buat dulu public image. Di sini public image namanya current energy. Ini itu nanti ngambil image ini nih, stamina itu yang ada di kanvas. Kanvas stamina itu yang mana? Yang putih, Pak. Nih. Bisa klik 2 kali tuh yang putih ya, tuh yang besar banget. Oh, di sini kelihatannya besar. Tuh yang putih. Itu ya nanti buat si stamina. Terus di sini private game object namanya player.
Seperti biasa, saya akan mengambil nanti ada beberapa parameter yang akan diambil dari si player. Contohnya kayak kecepatan lari, kecepatan jalan, dan lain-lain. Terus ini saya membuat dulu public float namanya energi. Ini juga teman-teman lihat di sini sudah ada tuh public float energi 200 di sini, max energinya 200 ya. Terus di sini ada private float max energi. Nah, max energinya itu 200 juga. Jadi maksimalnya 200, nggak mungkin lebih dari 200. Terus ada juga private float kecepatan. Nah, kecepatan ini digunainnya buat apa? Nanti ya, kita ambil velocity. Ada kegunaannya nanti. Ini buat apa gunanya nanti. Terus selanjutnya ada private float kecepatan lari. Kecepatan lari untuk ngambil nanti nilai dari si larinya berapa F gitu kan. Di movement ada larinya itu berapa F. Terus kecepatan walk untuk ngambil kecepatan dari si jalan kita nanti di movement berapa F. Terus input X, input Z nanti juga dipakai ini. Ngambil dari si player movement. Terus di sini ini nanti untuk timer, saya membuat teks itu. Public text namanya time. Nanti itu mah. Nah, mungkin langsung aja. Tadi kan kita lagi membahas apa sih? Ini ya. Fungsi energi. Nah, untuk fungsi energi yang pertama itu mencari dulu game objeknya yang dengan nama game objeknya itu player. Nanti dimasukin ke variabel player ini. Selanjutnya setelah itu membuat ini variabel kecepatan lari ini dimasukin nilai dari si lari yang ada di yang ada di script movement. Jadi yang ada di script movement yang lari itu nilai variabel lari dimasukin ke kecepatan lari, yang jalan juga dimasukin ke kecepatan walk. Nah, setelah setupnya selesai, lanjut ke point update. Nah, di point update di sini yaitu ngambil kecepatan. Kenapa si kecepatan ini velocity? Kenapa si velocity ini ngambilnya di point update tapi nggak di start? Nah, kenapa coba? Karena kalau kita ngambil the point start, dia cuma ngambil sekali. Sedangkan kita kan kecepatan itu yang di velocity, kecepatan itu dia berubah-ubah ya. Bisa jadi dia kecepatan berjalan, kecepatan lari. Jadi makanya di point update dia akan terus memanggil si kecepatannya itu. Supaya nanti kan bisa aja berubah-ubah gitu. Selanjutnya juga yang ini juga sama, ini yang X dan Z ini manggilnya di point update karena dia nilai variabel si X dan Z ini berubah-ubah, makanya dia harus di-update terus gitu. Dia dipanggilnya di point update. Terus dia juga memanggil tiga fungsi. Ini nanti ini untuk waktu ini dulu jadi 2 fungsi. Energi drain ini untuk mengurangi energinya. Update energi ini nanti buat nge-animasiin nge-scale X-nya dari si ini nih, nge-scale X dari ini stamina-nya. Ini yang putih. Nanti di scale kecil gede sana. Nah, pertama yang energi drain dulu langsung di private energy drain. Itu langsung masuk ke kondisi. Jika misalnya ternyata si kecepatan kita ini, kecepatan itu yang velocity-nya, kecepatan player kita itu sama dengan kecepatan lari nggak? Kalau dia sama dengan kecepatan lari, maka dia ngecek lagi nih. Kalau input X dan Z-nya input X-nya lebih besar dari 0 nggak? Atau input Z-nya lebih besar dari 0 nggak? Kalau misalnya iya, kalau dia lebih besar dari 0, dia ngecek lagi. Energinya masih ada nggak? Kalau masih ada, dia bakal berkurang sebanyak 50. Dikali time delta time. Jadi kalau misalnya kecepatan, kalau dia lari terus dia lari otomatis kan misalnya ke Z atau ke sumbu Z atau sumbu X, terus dia energinya ada, dia bakal mengurangi energi. Tapi kalau misalnya dia nggak seperti itu, dia bakal ngejalanin start coroutine. Nah, ini apa start coroutine? Dari enumerator contoh nih, ini saya codingan yang saya tambahkan. Nanti ada fungsinya ini. Untuk apa? Nah, di sini enumerator contoh ini di sini nih ada, di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya itu adalah ada kondisi ketika misalnya si energinya ternyata itu
kenapa di sini saya kurang dari sama dengan 0 ini mencegah buat misalnya si energinya ternyata dia nggak di stop dari 0, dia bisa jadi negatif. Jadi saya di sini bikin kondisinya jikalau misalnya energinya kurang dari sama 0 dan juga si energi ini kurang dari max energi, itu udah pasti sih sebenarnya. Tapi ya pakai aja. Maka dia bakal return new wait per second. Nah, ini kegunaannya yaitu nanti buat kayak kalau di animasi itu delay. Nanti dia akan ngedelay dulu sebanyak 5 detik. Kalau misalnya si energinya udah kurang dari max energi, artinya yang ini nggak harus dicek, nggak harus dicentang. Misalnya dia ternyata kondisinya itu kurang dari max energi aja, nggak kurang dari 0. Maka dia bakal bertambah gitu, Jadi sebelum masuk ke kondisi yang kedua, dia bakal nge-execute kondisi yang pertama dulu, yaitu dimana dia akan menunggu 5 detik kalau misalnya energinya habis gitu ya, ada delaynya. Nah, itu mungkin untuk yang energi drain. Selanjutnya ada yang update energi. Update energi ini digunain buat nanti kita mainin scale dari si ini stamina nih. Scale warna putih yang stamina. Di sini buat float ini apa? Variable float. Namanya itu rasio. Di sini itu energi dibagi dengan max energi. Jadi dia pasti misalnya energinya 200, max energinya misalnya energinya 200 dan max energinya juga kan 200 bagi 200 ya jadi 1. Jadi nanti di sini udah pasti maksimal scale CX-nya pasti 1 nih. Maksimal apa maksudnya nih? Tuh. Jadi maksimal ke penuhnya itu 1 gitu. Udah pasti. Ya, nge-lag kan? Bangke. Ya. No. Pencet. Itu rotation bukan scale dong. Sorry. Ini nih maksudnya. Yang bawah. Salah deh. Ya, maksimal scale-nya 1 gitu, Pak. Ya. Terus juga nanti bakal si current energi itu si ininya stamina ya. Dia bakal transform local scale. Jadi local scale-nya yang X nih. New vector 3 nih yang X-nya dia bakalan berdasarkan rasio, nilai rasio. Misalnya nilai rasionya 0, berapa, dia 0, berapa. Ininya yang lainnya selebihnya tetap 1 gitu. Pak, mungkin ya. Ini nanti ada gunanya. Nanti demonya di akhir aja ya. Nah, selanjutnya ada membuat jam. Di sini. Membuat jam, kita balik dulu. Nah, caranya membuat jam itu susah, mudah susah. Kalau logikanya udah paham sih kayaknya udah. Nah, cara membuat jam itu caranya bagaimana? Kita ke kanvas dulu. Nah, di kanvas kita harus tambahin dulu yang namanya itu ada jam di sini. Jam ini apa? Jam ini itu teks. Teks, Pak. Ini nih. Tuh. Di sini saya menambahkan teks. Menambahkan teks. Jadi teks itu teksnya 00.200. Terus ini atur seperti biasa fontnya mau bagaimana. Di sini kebetulan saya menggunakan font Open Sans reguler ya. Reguler. Nah, terus alignmentnya ke tengah, sini bebas, bla 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 bla, atur warna dan lain-lain bebas itu. Jadi saya menggunakan warna putih. Seperti itu, Pak. Nah, kalau dari jam sendiri dia tidak banyak tidak banyak yang dirubah. Tidak banyak ini, langsung ke codingan saja. Langsung ke codingan, yaitu codingannya disatukan dengan HUD manager supaya tidak berantakan. Sebenarnya bisa aja bikin lagi, cuman ya tanggung aja lah karena bisa di sini. Di sini tadi seperti kita sudah singgung, yaitu di sini ada public text ini untuk nanti menyimpan teksnya, teks si jamnya. Terus juga di sini ada kita manggil update time. Update time ini buat nanti waktunya. Nah, ini. Nah, function private update time. Ini bikin dulu variabel namanya integer hours dan juga minute. Karena yang nanti akan ditampilkan adalah jam sama jam. Jam sama menit.
Nah, untuk jam dia ngambil dari si kelas NPROSky. Di NPROSky itu ada game time hours. Nanti yang jam yang ada di NPROSky dimasukin ke variabel hour. Terus juga yang menit di NPROSky dimasukin variabel menit. Nah, terus kenapa ini bikin string game hour sama game minute? Nanti ini buat munculin di si teksnya, karena teks itu biasanya string kan ya, itulah. Terus langsung lanjut ke kondisi. Nah, kondisi di sini itu sebenarnya ini kondisi buat jika ada angka, misalnya angkanya itu dia kurang dari 10. Contohnya ini nih. Kalau misalnya si jamnya ini lebih besar sama dengan 10, lebih besar sama dengan 0, ya udah pasti ya, lebih besar sama dengan 0. Kan dimulai dari 0 kan. Lebih besar sama dengan 0 dan juga si jamnya kurang dari 10, maka nanti si game awalnya sebelum ngambil nilai yang ini NPROSky-nya. Soalnya kalau misalnya nggak pakai 0 di depan, dia pasti 1 gitu, langsung nggak ada 01 gitu di depannya. Gitu, paham mungkin ya. Jadi ini kondisinya buat itu aja sih sebenarnya. Tuh. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 10, dia pasti ada nambah 0 di depannya. Kalau enggak, dia langsung. Begitu juga buat yang minute juga sama. Kalau misalnya dia kurang dari 10, dia nambah 0 di depannya supaya 01, 02, 03 gitu sampai 09. Nah, setelah itu di sini time text itu yang tadi time.text sama dengan di sini masukin game hour ditambah titik 2 game hour ditambah titik 2 game minutes. Jadi game hournya berapa, misalnya 01 titik 2 00 misalnya seperti itu Pak ya. Tapi ini dari fungsi apa sih jam nama, dari fungsi apa waktunya gitu, 24 jamnya itu dia ngambil langsung dari kelas si NPRO nya. Jadi ini mah cuma buat kondisinya aja Pak, itu sama nampilinnya aja gitu paling. Nah, nanti si text time ini, time.text ini, si public text time ini dimasukin yang teks tadi yang udah bikin Pak, yang jam ini. Kita drag and drop aja ke sini ke time. Nanti dia berjalan waktunya. Gitu mungkin. Ya, lanjut. Ada menampilkan logo dan membuat button. Menampilkan logo dan membuat button. Nah, di sini itu buat ini baru ya Pak sebenarnya. Buat scene baru aja sini. Dan buat di sini ada main menu namanya. Kita save dulu aja. Di sini ada namanya main menu. Main menu ini digunain untuk nanti menampilkan logo dan juga buat button kayak bikin ininya lah, menu utama si gamenya. Jadi misalnya ada ini biasanya new game, load game, option, terus save game dan lain-lain, biasanya kayak gitu kan di dalam game. Nah, di sini juga udah buat Pak. Kita 2D-kan aja. Nah, di sini nama gamenya ini penyihir nih Pak. Penyihir tuh. Nama gamenya penyihir. Di sini saya baru buat new game aja sih. Ini itu diambil dari ini bikin kanvas seperti biasa. Ada logo ini yang di atas yang namanya penyihir ini logo. Juga ada button. Nah, button di sini bisa digunain di kanvas itu banyak ya. Ada UI, di UI ini banyak tuh. Ada button macro bebas digunainnya di sini. Contohnya itu button. Button ini dimasukin target grafiknya. Target grafiknya di sini saya menggunakan yang bekas health bar ya, saya masukin aja sini bekas health bar di image-nya, dan di dalam teksnya ini saya bikin nama teks, namanya itu new game gitu. Nanti ini ya bakal digunain buat nanti digunainnya buat nanti ini pasti berpindah scene gitulah. Ini mirip banget kayak ini sih. Iya gitu. Ya, selanjutnya mungkin di langkah terakhir Pak, yaitu langkah pendemoan yang telah kita kerjakan yang dari tadi. Ya, ada minimap. Kita coba ya. Bismillah. Coba demokan. Sebentar ya Pak ya. Agak nge-lag ya.
kamera. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Saya juga menambahkan detail kecil, Pak. Jadi ketika nanti itu dia berpengaruh juga nih, yang energi dia bahkan berpengaruh ke animasi karakter juga sama kecepatan movement si karakter. Karena di sini saya menambahkan nih di poin berjalan, di movement saya ngambil nilai dari si stamina sama game object sama si HUD nih. Kita ngambil nanti parameter yang ada di game object HUD. Nah, di point start saya masukin paint cari HUD game object HUD manager. Habis itu di point update saya ngambil stamina. Ngambil energi yang ada di si game object HUD manager. Dimasukin ke folder stamina. Nanti ketika dia point berjalannya dieksekusi, dia bakal ngecek dulu input get key-nya lap shift enggak. Lap shift misalnya dia neken lari. Terus dia bakal ngecek lagi staminanya masih ada nggak. Kalau misalnya dia staminanya udah kurang sama 0, dia artinya stamina habis. Maka velocity-nya juga tidak akan lari, tapi velocity-nya akan berjalan. Begitu, Pak. Aduh, ini pencet. Nah, yang ini else juga nih. Else yang bawah nih velocity-nya. Ya, kalau misalnya dia selain ini ya, dia bakal velocity-nya lari. Tapi kalau dia nggak mencet left shift ini ngerubah juga ke animation, Pak. Benar ya, ini jalan nih coding ininya. Bentar ya. Ini ngaruh juga ke animation. Nah, di sini ada animation, Pak. Di sini ada animation mana? Bentar. Nah, ini. Jadi kalau misalnya si velocity-nya dia udah sama dengan kecepatan, di animation ini saya ngambil ini kecepatan nilai X sama nilai kecepatan velocity nih. Oh enggak, nilai X. Saya ngambil kecepatan aja. Jadi kalau si velocity-nya udah sama dengan kecepatan, terus ngecek lagi dia running nggak? Kalau dia running dan mencet running nggak? Running bisa mencet ini. Tapi si apa sih? Maka dia bakal walking true gitu. Walkingnya yang true, tapi yang runningnya false. Tapi kalau misalnya dia udah sama dengan kecepatan lari, dia nggak lari, dan juga dia lari dan mencet itu, maka dia lari gitu, Pak. Nih, ada pengaruhnya ke ini. Kita coba ya. Dari sini kita udah terlihat icon pertama. Dari icon itu di minimap bisa dilihat ya. Dari icon minimap sudah kelihatan tadi apa aja, kita cek minimap tuh. Dari minimap ini nih udah kelihatan nih tuh, kita bergerak si arrow-nya akan ikut bergerak atau tuh dia ke kanan, di kiri, kanan, kiri. Mungkin bukan arrow-nya, mapnya bergerak kanan kiri itu ke depan. Nah, di situ juga tuh sudah ada icon, itu icon enemy tuh ditandai dengan ini nih icon enemy-nya tuh. Nah, kenapa bisa menyala gitu? Saya udah tambahin directional light supaya kalau ketika malam tuh dia kelihatan gitu, nggak terlalu buram gitu paling, Pak ya. Nah, selanjutnya ini untuk fungsi dari si icon musuhnya udah ya, fungsi energi. Kita cobain fungsi energi, ini Bapak bisa lihat nih di sebelah kiri. Ini energinya ketika kita nggak lari, energinya nggak akan berkurang. Kita lari, berkurang, bertambah lagi secara otomatis. Nah, beda lagi kalau energinya kita habisin. Nih, saya contohin buat energinya kita habisin. Set. Up. Nah, dia animasinya berubah jadi jalan. Ya kan ada delay 5 detik. Nah, baru dia menambah lagi si ininya, energinya gitu, Pak. Bisa lari lagi. Itu detail kecil mungkin ya. Set. Nah, otomatis mati dia, animasinya otomatis jalan. Terus dia tambah lagi setelah 5 detik. Bisa juga. Nah, gitu paling, Pak. Untuk yang energi lah, detail kecil. Selanjutnya ada yang membuat jam. Membuat jam itu nih udah berfungsi nih. Tuh, dia 11. Ketika dia tadi yang kondisi tadi, ketika dia menyentuh angka tuh 0, dia enggak 1 2 3 tapi ada 0-nya depannya gitu, Pak.
Ada logo yang logo item ya, logo item itu yang tadi, yang di belakang. Tadi udah dibikin, mungkin seperti itu aja Pak. Sekian saja mungkin dari pertemuan kali ini, cukup panjang ya, mohon maaf kepada Bapak Redan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.